Welcome to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan HD. Guys, di video kali ini gue bakal nge-share sebuah tips bagaimana cara menambah berat badan dengan cepat dan dengan alami tanpa menggunakan suplemen ataupun susu apapun ya. Pengalaman gue sendiri yang gue alamin dengan metode yang sangat simple, praktis tanpa menggunakan pendukung suplemen apapun. Kayak gimana caranya? Yuk simakin berikut ini. Selain orang-orang yang memang pengen menurunkan berat badan, ada juga orang yang mungkin pengen menaikkan berat badan dengan alasan dia itu terlalu kurus. Dia tuh pengen banget punya badan yang berisi, yang kalau misalnya pakai baju tuh ya enak dilihat lah gitu ya. Dan gak sedikit loh orang yang pengen naikin berat badan, guys. Bukan berarti tubuh yang slim, yang ideal tuh adalah impian semua orang. Orang-orang yang kurus juga pengen banget punya tubuh yang berisi dan gemuk ya. Buat sebagian orang yang punya masa dengan berat badan yang kurang ideal, justru gemuk ini adalah sesuatu hal yang diidam-idamkan gitu. Nah, gue pun juga punya pengalaman sih guys, mendapatkan berat badan yang berisi alias gemuk ya, hanya dalam beberapa bulan saja. Jadi sebelumnya gue emang suka banget yang namanya ngelakuin diet ya, entah diet OCD yang pernah gue bahas sebelumnya, atau diet yang lainnya yang memang gue terapin sebelum ngelakuin diet OCD gitu. Nah, karena gue udah mendapatkan BB yang ideal, terus gue juga jadi kayak terlalu kurus nih gitu. Gue pengen kembali lagi kayak dulu nih yang memang masih berisi-berisinya gitu, meskipun ada yang gue harus sayangkan, yaitu perut gue yang biasanya suka agak buncit kalau misalnya gue agak gemukan gitu. Tapi kalau misalnya gue di angka BB segitu, gue suka kayak nyaman aja, di foto juga nggak terlalu tirus, terus pakai baju pun juga kayak pas gitu kan. Kalau di BB idealku itu kayak terlalu kurus banget, dan kadang-kadang juga orang bilang, kok kamu kurus banget sih, kok kayaknya kamu kurang berisi deh, gemukin lagi napa gitu. Banyak banget omongan yang kayak gitu. Kadang-kadang itu akhirnya yang awalnya gue cuek ya, karena yang tahu diri gue sendiri, karena keseringan dibilang kayak gitu, jadi kepikiran sih, apa iya gue mesti menambah BB nih gitu. Banyak apa-apa, soalnya gue menurunkan berat badan ini gak gampang gitu kan, butuh perjuangan, butuh proses gitu. Jadi gue pun yang awalnya cuek dan nggak dengerin omongan dan komentar orang, kepikiran lama-lama guys, karena ya orang sering banget komentar gitu kan, kayaknya lu bagusan gemuk deh, kayaknya terlalu kurus deh, kayaknya kekurusan deh, pokoknya banyak banget yang bener-bener bikin gue akhirnya risih, bahkan sampai bilang ke hal-hal yang enggak gitu kan. Ya udah tuh, karena sering mendengarkan komentar kayak gitu, terus juga sering baca komen-komen yang gak jelas gitu, apalagi dari orang terdekat juga, akhirnya gue putusin buat menambah berat badan gue sendiri guys. Seperti biasa gue selalu riset ya, banyak banget referensi yang gue baca, yang gue tonton di YouTube juga gitu, bagaimana cara menambah berat badan yang alami, yang tanpa harus kita tuh mengkonsumsi sesuatu gitu kan. Jujur karena gue nggak mau kalau misalnya gue menambah BB ya gue harus minum susu lah, suplemen lah gitu. Gue pengen sesuatu yang alami aja deh, meskipun lama gitu, yang penting ke diri gue ini juga enak, karena gue emang nggak mengejar target banget ya. Kalau yang namanya naikin BB ini gue agak slow orangnya gitu. Akhirnya gue mendapatkan sebuah ilmu dan juga pencerahan dari sebuah artikel, dan ini juga memang yang akhirnya gue jadikan sebagai acuan tentang bagaimana kita menambah BB secara alami tanpa yang namanya suplemen gitu. Jadi begini guys, dapatlah satu artikel, gue lupa sih nama artikelnya dari mana, pokoknya dia salah seorang influencer yang memang ngebahas masalah kesehatan gitu, dan dia tuh ngasih tips bagaimana cara menambah berat badan tanpa menggunakan suplemen alias dengan cara natural. Penjelasannya itu dia menjelaskan kayak gini guys, menambah berat badan itu berarti menambah porsi makan. Yes, menambah porsi makan yang awalnya kita makan pagi, siang, malam, berarti harus ada lagi ditambah gitu. Entah jeda dari pagi ke siang, atau siang ke sore, atau bahkan malam ke sebelum tidur. Nah, itulah metode yang dia terapin gitu. Bukan berarti kita menambah yang makan ini, kita boleh makan seleluasanya gitu, bukan. Dia menyarankan untuk tetap makan yang bergizi, yang memang 4 sehat 5 sempurna, ada sayurnya, ada lauknya, ada susunya, pokoknya apapun makanan, yang penting makan itu masih memenuhi standar gizi secara umum gitu loh guys. Nah, waktu itu karena emang gue
zamannya diet ya gue jarang banget sarapan. Gue suka makan di jam 12 siang doang, dan sore pun juga gue gak jarang makan nasi. Jadi gue harus mengubah kebiasaan itu guys, karena kalau misalnya gue pengen menaikkan BB, mau nggak mau gue mesti banyak makan nih, harus itu tuh. Inilah metode yang dia terapin, tanpa suplemen, tanpa vitamin apapun. Yang penting kita menambah jam makan. Yang setiap hari cuma pagi, siang, dan malam, gue harus makan sekitar 5 kali atau 6 kali. Wow, gimana tuh? Kayak gimana? Kebayang gak sih? Ya gue sih agak capek ya, karena gue biasanya makan sedikit, sarapan pun juga jarang. Kali ini gue mesti makan 5 kali dalam sehari. Itu bakal kayak gimana capeknya gitu. Tapi ya oke lah, gue coba. Hari pertama gue mencoba makan seperti biasa pagi. Ya pagi itu karena hari pertama gue sarapan lagi setelah sekian lama gue nggak sarapan, jadi agak sedikit berbeda dan agak sedikit kaget ya. Cuma lama-kelamaan gue kayak adaptasi sih, jadi bisa menyesuaikan gitu. Pagi sarapannya gue bebas sih, lontong sama kayak telur rebus gitu. Terus jam 10 gue ngemil roti apapun, pokoknya buah-buahan, pokoknya gue bener-bener kayak banyak makan lah gitu kan. Hari pertama gue berhasil makan 6 kali dalam sehari, plus cemilan-cemilan. Wow, itu capek banget sih. Itu rasanya gimana? Rasanya belum ada perubahan sih, masih biasa aja. Cuman gue capek doang sih gitu kan. Hari kedua, udah mulai terbiasa tuh. Karena gue nggak mungkin skip sarapan, jadi gue sarapan lagi. Terus tengah-tengah sarapan ke makan siang gue ngemil. Terus makan siang. Terus tengah-tengah makan siang ke makan sore gue ngemil juga. Makan sore. Habis makan sore ke makan malam ada cemilan juga. Sebelum tidur gue minum susu. Terus gue lakuin setiap hari kayak gitu guys, sampai seminggu. Lo tau nggak, gue naik 3 kilo. Itulah guys, bener-bener metode menambah BB yang dia kasih ke banyak orang ini, dan gue pelajari dan gue praktekkan ini adalah dengan cara yang namanya surplus kalori, alias menambah kalori yang masuk ke tubuh kita. Dan dalam seminggu gue berhasil mendapatkan berat badan 2-3 kg. Dengan cara yang natural. Itu pas ketika gue ditimbang, gue kaget banget kan, seminggu segini, gimana kalau sebulan gitu kan. Nah makanya gue nggak mau terlalu yang berlebihan juga. Cuma di minggu kedua ini, karena gue belum merasa puas gitu kan, gue masih menerapkan pola surplus kalori ini. Gue lakuin lagi, makan sehari 5-6 kali gitu kan, sampai gongnya dalam sebulan gue nambah BB sekitar 8-9 kilo. Yang awalnya perut gue six pack, yang awalnya gue rata, yang awalnya gue gini, tapi gue cabi, perut buncit, dan pokoknya lebih berisi lah gitu. Meskipun memang nggak se-six pack dulu, dan nggak se-lean dulu. Tubuh gue memang sekarang lebih kayak, berisinya tuh kayak gemuk ya, bukan yang kayak bener-bener kayak apa namanya, orang yang bulky banget, dalam artian emang orang program bulky ya, tapi emang karena gue emang pengen menambah BB tanpa menghiraukan itu semua, jadi gemuk. Dan sebulan gue berhasil menambah 8-9 kilo guys. Ya kebalikan seperti diet sih. Waktu zaman diet gue berhasil sebulan 8 kilo turun, sekarang dalam sebulan gue naik 8 kilo lagi gitu. Yaitu pencapaian lah guys, yang awalnya gue terlihat sangat slim dan kurus dan tirus ya, tiba-tiba gue kembali cabi. Gue seneng banget sih guys, karena ya berarti berhasil gitu. Ternyata metode menaikkan berat badan yang gue jalanin ini adalah metode yang sangat gampang, yang sangat ringan. Kita hanya dituntut untuk menambah jam makan. Yang awalnya jarang makan dan mungkin kurang, kali ini gue harus banyak makan. Dan itu terbukti ampuh di tubuh gue guys. Gue bisa menambah BB selama sebulan itu sekitar 8-9 kilo. Bayangin, yang awalnya perut gue rata six pack, dan pakaian celana manapun juga sangat nyaman dipakai, tiba-tiba kembali buncit, perut ke depan. Tapi gue gak menyesal sih, karena jujur di BB gue yang sekarang ini memang gue seneng sih. Jadi gak terlalu kurus ya. Memang kadang-kadang kita juga masih mendengarkan komentar orang sih, dan juga saran dari orang ya. Mungkin waktu itu gue kayak mempertahankan six pack-nya gue, jadi gue makan pun dijaga banget, mengurangi nasi banget, bahkan sarapan gue skip ya. Tapi sejak gue menambah BB itu ya, gue akhirnya bisa tahu sih, oh ternyata kayak gini kali ya kalau misalnya punya BB yang pas itu gitu. Ya setelah gue menambah BB ini, dan karena memang six pack yang gue jaga selama ini jadi sebuah
hal yang harus gue tinggalkan, ya gue udah nggak peduli sih. Yang penting gue bisa memanage-nya, memaintain-nya gitu kan. Walau bagaimanapun gue meskipun udah menambah BB bukan berarti gue kayak terus-terusan sampai rakus ya. Enggak, karena gue imbangi dengan olahraga. Jadi even gue sekarang buncit pun ya nggak terlalu yang buncit banget juga, dan gemuk pun nggak yang gemuk-gemuk banget juga, cuman lebih ada isinya gitu loh. Kalau dulu kan kering banget kan, kayak kurus dan slim gitu. Sekarang lebih berisi aja, lebih ada volumenya gitu loh guys. Jadi buat kalian semua nih yang mungkin pengen menambah BB, khususnya buat yang punya BB yang di bawah rata-rata dan juga slim ya alias kurus, coba deh kalian praktekkan dari sekarang untuk mulai yang namanya banyak makan ya, alias surplus kalori. Bukan makan yang rakus, bukan makan yang benar-benar numpuk senumpuk-numpuknya, tapi lebih sering, sehari 5-6 kali ya. Pokoknya itu harus, dan harus benar-benar makanan-makanan yang emang ada gizinya ya. Jangan sampai makan yang junk food, yang benar-benar yang kayak di luar angka gizi kesehatan yang pada umumnya gitu. Usahakan ada sayurnya, ada lauk pauknya, ada buahnya, ada susunya. Pokoknya harus dibalance supaya kalian tuh menambah BB-nya itu bukan berarti hanya pengen gedenya doang tanpa mementingkan yang namanya kesehatan gitu. Jadi yang pengen menambah BB, coba dulu jangan buru-buru pakai yang namanya suplemen atau vitamin apapun. Coba deh mulai sekarang kalian terapin dulu sehari makan 6 kali makan makanan yang ada gizinya, biar ketika kalian nanti berhasil menambah berat badan, kalian pun tetap sehat ya. Dan tak lupa juga olahraga diimbangin, biar ya kenaikan BB kalian tuh seimbang sih, nggak yang bener-bener akhirnya gemuk yang segemuk-gemuknya gitu. Jadi biar tetap kayak masih terlihat oke lah, ya enggak sih? Oke, buat kalian semua pejuang yang pengen menaikin berat badan, semangat terus ya. Semoga info gue kali ini bisa bermanfaat. Gak ada yang gak mungkin kalau misalnya kalian konsisten dan juga tetap disiplin. Apalagi yang namanya menambah berat badan ini jauh lebih gampang harusnya ya, ketimbang yang namanya menurunkan berat badan. Dan dengan surplus kalori, kalian bisa menambah BB tanpa apapun, cukup dengan sering makan minimal sehari 5 kali. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.